Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan progres project saya. Itu saya akan membuat halaman login. Nah, untuk pertama itu sebelum membuat halaman login itu membuat dulu layout untuk activity loginnya. Nah, pada bagian activity login XML-nya atau di layout nih, itu yang pertama itu ditambahkan untuk bagian itunya pada codingannya itu ditambahkan untuk bagian linear layoutnya. Sebenarnya sini saya menggunakan linear layout. Nah, untuk menambahkan pada bagian linear layoutnya, karena di sini saya menggunakan linear layout. Nah, terus itu selanjutnya itu menambahkan untuk image view-nya, yaitu untuk menampilkan logo pada halaman login. Itu saya menambahkan sebuah logo. Sebelum itu saya harus menambahkan dulu sebuah file gambar logo agar bisa muncul di halaman login. Saya meletakkannya di dalam folder di drawable dengan nama IC logo. Nah, baru saya bisa memanggil sebuah image atau gambar untuk memunculkan logo menggunakan image view. Nah, di sini dapat dilihat saya memanggilnya dia di bagian drawable dengan nama isi logo yang telah saya tambahkan tadi. Nah, ini tuh untuk bagian logonya seperti ini. Selanjutnya itu saya akan menambahkan untuk bagian judul dari kata loginnya, yaitu pada di bawah bagian bawah logo dengan menggunakan text view. Nah, selanjutnya itu saya akan menambahkan sebuah teks untuk bacaan login di bawah logo ini, itu tepat dari sini, sekitar sini, dengan menggunakan text view, menambahkan teks login. Nah, dapat dilihat teks yang sudah dapat ditambahkan. Nah, lalu saya akan menambahkan garis kayak underline gitu di bawah login ini agar lebih rapi dengan menggunakan text view juga, dengan menggunakan view tanpa menggunakan text view, menggunakan view saja dengan memberikannya warna putih. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah kolom inputan untuk masukkan username pada bagian login ini agar bisa menginputkan username oleh user. Nah, agar untuk background dari si inputan username ini dapat disesuaikan, saya menambahkan sebuah file XML baru di drawable dengan nama input background, dimana file ini memudahkan untuk melakukan settingan tampilan dari backgroundnya gitu. Nah, seperti ini, maka akan menampilkan sebuah background seperti ini dengan outliernya putih. Maka tampilannya nanti akan seperti ini. Jika dipanggil, maka panggil saja, tinggal panggil add drawable input background. Nah, maka tampilan dari background inputan ini akan sesuai dengan apa yang kita buat di drawable input background tadi. Nah, hanya sama saja untuk bagian inputan untuk password, sama saja menggunakan edit text juga seperti ini. Nah, ini untuk bagian dari inputan passwordnya sama saja untuk bagian backgroundnya, tinggal panggil untuk file layout input background yang ada di drawable. Nah, seperti ini, maka akan menampilkan background yang sama dengan
kolom input username dan passwordnya akan sama seperti ini. Nah, selanjutnya itu untuk menambahkan teks untuk ke halaman register. Seperti halnya misalkan ingin login tapi belum regis, maka akan diarahkan ke halaman tersebut. Nah, di sini saya juga menggunakan text view. Nah, seperti ini. Nanti halaman ini akan terhubung ke halaman register yang dibuat oleh teman saya. Lalu yang terakhir saya akan membuat untuk tombol button login. Nah, seperti ini tombol button loginnya yang akan bisa ditekan ketika sudah selesai memasukkan password dan username. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah file Kotlin baru dengan nama login activity. Nah, seperti ini untuk halaman login activity-nya yang telah ditambahkan. Nah, file login activity ini berfungsi untuk sebagai codingan logiknya yang hubungan antara UI yang kita buat di layout XML tadi. Nah, sama yang file yang kita buat di Kotlin ini sebagai logiknya gitu. Jadi ibaratnya perintah yang akan kita lakukan itu semuanya ada di sini gitu untuk menghubungkannya. Setelah itu akan melakukan inisialisasi untuk set username, password, button login, dan untuk menghubungkan ke button register. Nah, lalu masing-masing itu membuat sebuah ID untuk username, password, button login, dan register. Nah, untuk agar tombol login bisa diberikan aksi atau bisa pindah halaman atau memberikan pop-up, maka dengan menambahkan ini button login set on click listener. Lalu agar bisa memvalidasi username dan password, karena ini belum dihubungkan ke database, maka dibuat sini pengecekan manual untuk mencocokan password dan username, yaitu admin dan admin13. Nah, jika login berhasil, maka muncul pop-up tulisan login berhasil. Dan jika password salah, akan muncul pop-up username atau password salah. Lalu, dan untuk button register tadi, jika diklik maka akan pindah ke halaman register. Nah, selanjutnya itu pada bagian file manifest di Android manifest.xml menambahkan sebuah activity baru untuk memanggil activity loginnya ini agar dapat dijalankan. Nah, selanjutnya agar ketika di run langsung masuk ke halaman utama atau halaman mainnya. Nah, di halaman tersebut agar bisa masuk ke halaman login, saya menambahkan button go to halaman login di bagian activity main agar bisa mengadakan halaman login. Saya menggunakan button. Lalu juga sama di bagian main activity-nya di file Kotlin-nya juga menambahkan aksi atau logiknya agar bisa melakukan pindah halaman ke halaman login ketika ditekan. Nah, seharusnya file sudah bisa di run. Nah, ini untuk tampilan login yang telah dibuat, itu ada logo, tulisan login dan underline-nya sebagai pemanis. Lalu ada inputan username, password dengan background yang dibuat dengan drawable tadi, menggunakan input background agar mudah melakukan modifikasi. Lalu ada text direct yang bisa masuk ke halaman register. Lalu untuk tombol login-nya juga sudah ditambahkan. Nah, setelah di run maka akan muncul halaman main yang pertama yang saya tambahkan tadi tutup, dan saya menambahkan tadi tombol go to halaman login agar bisa direct ke halaman login. Nah, ini tampilan untuk halaman loginnya sudah berhasil berpindah dari halaman utama tadi. Di sini dapat menambahkan password dan username, dan untuk username yang di set tadi itu admin dan passwordnya
admin 123, yang mana ketika ditekan maka akan muncul pop-up login berhasil. Dan ini nanti harusnya untuk next progress akan langsung masuk ke halaman dashboard atau halaman utama, dan nantinya akan disesuaikan dengan file database yang dilakukan pada halaman register, yang nanti bisa direct dari teks ini direct ke halaman register. Dan jika saya salahkan passwordnya, maka pop-up untuk sandi atau username itu salah akan muncul. Mungkin sekian dari progres saya kali ini untuk pembuatan halaman login. Sekian, terima kasih.